Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suara beliau, sang kekasih kita, beliau seperti apa yang dinukil oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, di mana beliau adalah seseorang yang berkhidmah mulai kecil bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai beliau hijrah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Beliau mengatakan, Sayyidina Anas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi tersebut adalah seseorang yang wajahnya begitu menawan, suaranya begitu nikmat didengarkan, suara yang indah. Begitu juga sang kekasih kita, Nabi kalian, kata beliau Sayyidina Anas, wa kana nabiyukum ahsanahum wajha, dan Nabi kalian, sang kekasih kita, adalah Nabi yang paling menawan, paling tampan wajahnya, dan paling bagus suaranya. Wa kana sautu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yablughu haitsu la yablughu sautu ghairihi, dan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lantang, dalam arti selain indah, juga ketika Rasulullah SAW bersuara, beliau Rasulullah sampai kepada tempat yang sewajarnya suara seorang tidak sampai ke tempat tersebut. Dalam arti suara Rasulullah SAW dalam bahasa Arab ada dikatakan jahwariyah saut, yaitu Rasul seseorang yang suaranya besar atau keras. Dalam kitab Sahihain, Imam Bukhari dan Muslim, kitabnya beliau berdua, diriwayatkan dari Bara' qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil isya' wat-tini waz-zaitun falam asma' sautan ahsana minhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di waktu saat isya, membaca surat wat-tini waz-zaitun, maka kata Bara', saya tidak pernah mendengar suara yang lebih enak daripada suaranya. Menurut Ummu Hani yaitu sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bintu Abi Thalib, putri Abi Thalib, beliau mengatakan, kunna nasma'u qira'atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu tengah malam di sanding Ka'bah, wa ana ala arishi, sedangkan beliau Ummu Hani putri Abi Thalib berada di ranjang beliau, dalam arti suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keras sampai masuk bukan hanya ke rumah saja, tapi sampai ke tempat tidur beliau. Para saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, sang kekasih kita, dari apa yang saya paparkan, beliau dalam beberapa kitab disebutkan, apabila kita sudah bisa menganalisis wajah beliau yang tampan, suara beliau yang merdu, maka Rasulullah SAW bisa disimpulkan
Rasulullah SAW sang kekasih kita lebih tampan daripada Nabi Yusuf, lebih merdu daripada suara Nabi Daud alaihi salam. Karena yang paling terkenal Nabi ketampanan adalah Nabi Yusuf, dan yang paling terkenal suaranya adalah Nabi Daud, yang mana suaranya diikuti oleh burung-burung, juga gunung-gunung ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para teman-temanku dan saudaraku setanah air, begitu juga ada sebuah hadis dari Ummu Ma'bad. Beliau mengatakan, wa fi sautihi suhalun. Suara Rasulullah SAW yang merdu tersebut juga lantang dalam berbicara. Ada suara Rasulullah SAW, ada sedikit bisa dikatakan fales atau parau atau agak keras sedikit. Jadi suara Rasulullah SAW bisa disimpulkan keras, indah, lembut, tapi bukan lembut 100%, akan tetapi ada sedikit bahasa Arabnya bahah, ada sedikit kerasnya sedikit atau agak tebal sedikit dalam suara beliau, sehingga hal itu menjadikan kewibawaan Rasulullah SAW, sang kekasih kita. Juga selain indah, beliau ketika berpidato, suara Rasulullah SAW, intonasi beliau itu juga meninggi, mengeraskan. Beliau ketika khutbah, ketika memberi orasi, beliau sangat keras, seakan-akan ada musuh yang ada menyerang kepada beliau. Begitulah suara Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya, bagaimana gaya bicara Rasulullah SAW? Gaya bicara Rasulullah SAW atau ucapan Rasulullah SAW dalam sebuah kitab karangan Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu Muhammad Al-Insanul Kamil. Beliau disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah afsaha khalqillah, paling fasih-fasihnya ciptaan Allah. Wa adzabahum kalama, paling manis-manisnya ucapan, paling cepat-cepatnya penyampaian, paling indahnya suara. Sehingga suara beliau, suara Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah SAW, ucapan sang kekasih kita ketika mengucapkan langsung merenggut hati yang mendengarkan, juga mengambil roh-roh atau sanubari atau isi kandungan dari jiwa orang yang mendengarkan. Beliau kefasihan Rasulullah SAW bukan kefasihan, bukan hanya ucapan yang bersajak dan dalam bahasa Arab bukan hanya balaghah yang biasa, tetapi kefasihan Rasulullah SAW sampai dinalar yang luar biasa. Sehingga suara Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah SAW dengan balaghah yang luar biasa tersebut, beliau bisa menerobos kalbu seseorang sebelum masuk ke dalam pikiran orang yang mendengarkan. Wa taqra'ul jawaniha qoblal adzan, dan menembus badan sebelum telinga, karena sangat indah dan tinggi sastra beliau. Kalam Rasulullah SAW atau ucapan Rasulullah SAW mempunyai apa yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu sedikit ucapannya tetapi memiliki makna yang luar biasa. Hal ini sangat terkenal sekali dari
apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita. Para saudara-saudaraku setanah air, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain kefasihan beliau sang kekasih kita ketika menyampaikan, beliau menyampaikan bukan dengan tergesa-gesa, sehingga ada sebuah riwayat bahwa apabila ada orang yang ingin menghitungi suara beliau sambil mengucapkan, maka orang itu bisa menghitungi 1, 2, 3, 4, 5, dan suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dawuh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, maka Rasulullah SAW yasrudu kasartikum hadza. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan dengan ucapan secepat-cepatnya seperti apa yang kalian ucapkan secepat-cepatnya, tetapi pelan. Beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam gaya ucapan beliau juga sering mengulangi kata-kata yang penting, diulangi 3 kali, sehingga apa yang diucapkan oleh Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam ucapannya yang mendengarkan bisa mengangan-angan, dalam arti bisa memahami, mencerna, juga diulangi lagi supaya yang mendengarkan menjadi hafal dalam satu hitungan, dalam satu dudukan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mendapatkan talenta pengucapan gaya bahasa yang indah, beliau dalam literatur yang sampai kepada kami, beliau Habibana, sang kekasih kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tawilos samti, lama sekali diamnya, dalam arti la yatakallamu fi ghairi hajatin. Beliau tidak mengucapkan selain apa yang dibutuhkan. Beliau menyimpan suaranya, beliau menyimpan kata-katanya untuk apa yang penting saja. Dan beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam setiap 2 langkah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berarti apa yang diucapkan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, selain kata-kata indah, pasti beliau dimanapun sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, sang kekasih kita luar biasa. Beliau juga disebutkan gaya bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Beliau wa kana yu'ridu an kulli kalamin qabih. Beliau tidak mau mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Beliau apabila terpaksa harus mengucapkan kata-kata yang tidak baik, bukan secara ceplos, tidak terus-menerus mengatakan kata-kata yang tidak enak atau tidak baik. Beliau menggunakan isyarat atau kinayah apabila harus menggunakan kata-kata tersebut. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau, dalam kata-kata beliau, sifat-sifat beliau, ada seseorang juga tokoh sahabat yang terkenal ketika mensifati. Dulu belum ada media, belum ada YouTube, belum ada WA, belum ada ini, sehingga apabila ingin mengetahui
sifat atau gambaran seseorang yang telah lewat, maka harus ada seseorang yang mempunyai talenta untuk bisa menggambarkan seseorang. Dan termasuk tokoh sahabat yang pintar dalam menggambarkan seseorang. Beliau adalah Hindun ibnu Abi Halah. Beliau adalah paman Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau mengatakan, setelah ditanya oleh Sayyidina Hasan, ditanya bagaimana ucapan Habibana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sang paman Hindun ibnu Abi Halah mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mutawasilal ahzan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering terus-menerus susah. Dalam sebuah syarah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habibana, susah karena bukan diri sendiri, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari-harinya susah memikirkan umat. Dan juga ditambahi dalam syarah tersebut, habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sering susah, tetapi beliau sering menampakkan berusaha untuk tersenyum. Beliau habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita kupas bagaimana tertawa habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memaksa untuk tersenyum supaya menyenangkan kepada orang lain, walaupun hakikatnya bisa dipahami, sudah kelihatan daripada raut muka habibana Shallallahu Alaihi Wasallam yang memikirkan umat. Beliau dikatakan Hindun ibnu Abi Halah, beliau sering susah, selalu berpikir, tidak pernah ada istirahat. Tawilas sukuti, beliau sering diam. La yatakallamu fi ghairi hajah, tidak mengucapkan kecuali kalau ada kebutuhan. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala. Beliau ketika memulai bicaranya dan menutupnya, beliau memakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata dengan bijawami'il kalim, dengan kata-kata yang sedikit tapi bermakna yang luar biasa. Yang mana nanti akan saya contohkan bagaimana gaya bicara habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalamuhu faslun, kalam ucapan habibana Shallallahu Alaihi Wasallam jelas, tegas. La fudula wala taksir, tidak kebanyakan juga tidak terlalu sedikit, yang pas. Dan juga beliau habibana Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berucap, beliau habibana Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang terkagumi oleh para sahabat. Sahabat yang di sekeliling beliau terheran-heran karena habibana Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berbagai macam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu seperti umpamanya di daerah Indonesia ini seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa ada yang bahasa Jawa daerah saya, daerah Rembang, Sarang, ada daerah Jogja, ada daerah Magelang, ada daerah Surabaya. Umpamanya anak-anak kalau Surabaya itu arek-arek. Kalau bahasa selain Surabaya mungkin dibilang anak-anak atau wong-wong. Begitu juga kamu dalam bahasa Jawa kebanyakan bilang kue. Kalau bahasa Cirebon bisa dibilang bahasa Jawanya sira. Begitu juga di Arab. Arab banyak, ada Arab Yaman, ada Arab Hijaz, ada Arab daerah Tamim, ada Arab macam-macam. Beliau habibana Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan, beliau menyesuaikan siapa yang sedang
berbicara, berbincang-bincang dengan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekeliling Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbiasa bersama beliau, yang mungkin seringnya bersama hanya orang Hijaz, tidak paham dengan Arab Najd, tidak paham dengan Arab Yaman, beliau sahabat-sahabat terkadang tidak memahami Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita, ketika mengucapkan kepada orang lain. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran Al-Karim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Paham sekali kalau orang yang diomongi itu lebih enak dengan bahasanya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai bahasa daerah yang mana sedang berbincang-bincang dengan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah gaya bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habibana. Saya ingin mencontohkan bagaimana sekelumit jawami'ul kalim, atau sedikit dari kata-kata beliau yang sedikit tapi maknanya yang luar biasa. Seperti kata-kata beliau, aslim, seperti kata beliau, almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Hal ini beliau sampaikan ketika seseorang mengatakan kepada Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya tidak punya bekal untuk hari kiamat, kecuali aku hanya mencintai engkau ya Habibana, ya kekasih, wahai kekasihku. Lalu Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kata-kata sedikit tapi luar biasa maknanya, kandungannya. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu pasti akan mengikuti siapa yang ia cintai. Hal ini luar biasa. Besok di hari kiamat orang akan mengikuti yang ia cintai. Kata ulama. Hal ini tidak usah di akhirat. Bahkan di dunia ini pun demikian. Kalau sing seneng artis, ya ikut artis. Yang seneng pesepak bola, ya akan ikut pesepak bola gayanya. Yang ikut seneng kiai, pasti tidak terasa akan senang dengan seorang kiai. Akan mengikuti gaya kiai, gaya orang baik. Hal inilah makna-makna yang banyak sekali, orang ini ikut itu, yang ini ikut itu. Tapi Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan mengatakan dengan kata-kata mutiara yang indah, sedikit padat, almar'u ma'aman ahab. Beliau juga mengatakan, as-sa'idu man u'idha bighairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang mendapatkan pelajaran dari orang lain. Jadi apabila ada orang yang melakukan dalam kesalahan, hal itu bisa memberi pelajaran kepada orang lain. Oleh karena itu, yang bisa mendapatkan atau menggali atau mengambil sebuah hikmah dari kesalahan orang lain, itu adalah orang-orang yang bahagia. Dalam arti orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Dia nggak usah repot-repot melakukan kesalahan, tidak usah melakukan uji coba kehidupan yang mungkin seperti Einstein atau yang mencoba lampu itu ribuan kali atau ratusan kali mencoba ulang-ulang. Nggak usah mencoba, nggak usah dari kegagalan beliau atau orang tersebut bisa mengambil dari kegagalan orang lain. Ini kan seorang yang beruntung sekali. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkan atau mengatakan tentang hal ini dengan kalimat yang sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit.
Begitu juga saya masih ingat bahwa suatu ketika Habibana sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku kata-kata sedikit saja, tapi ketika saya mengamalkan, saya akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bisa masuk surga." Itu kalau saya pribadi repot sekali. Kamu ditanya, coba kamu ucapkan kata-kata, cukup 1 menit orang bisa masuk surga apabila diamalkan. Wah, itu kan pasti bingung. Tetapi Habibana sallallahu alaihi wasallam dengan cepat kecerdasan beliau cukup mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Selesai. Habibana sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakan dirimu iman, dalam arti kamu berimanlah, lalu istaqim, lalu luruslah, lakukanlah apa itu ajaran agama Islam. Berusaha, dalam arti lurus, dalam arti berusahalah melakukan ajaran-ajaran agama Islam. Berusahalah jangan sampai engkau melenceng. Tentu orang nggak akan 100% benar, tetapi seperti kata Habibana sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan istiqomah, yakni saddidu wa qaribu, mendekatlah dalam kebenaran tersebut. Berusahalah untuk tidak melenceng, berusahalah untuk terus dalam jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar. Begitulah sedikit cuplikan tentang kalam-kalam, ucapan-ucapan beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mau menggali lebih banyak, bisa dalam kajian-kajian yang lebih intens. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, setelah ini kita akan membahas keringat dan bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam pertemuan atau yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa bentuk fisiknya, bentuk wajahnya. Juga Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan mempunyai keringat yang luar biasa. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita, seseorang yang keringatnya bisa dibilang banyak keringatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Habibana sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepada beliau, maka keluar dari sini beliau keluar keringat yang disifati seperti mutiara, walaupun di musim dingin. Beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Keringat beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini menambah kecintaan para pengagum-pengagum beliau, para ulama-ulama yang tahu siapa Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diabadikan dalam literatur kita. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, keringat beliau lebih harum daripada misik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah cerita. Habibana sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas ibn Abi Thalib. Beliau akrab dan sering, atau bisa dikatakan sering mengunjungi Ummu Sulaim. Ada beberapa cerita tentang Ummu Sulaim, dan diantaranya Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beristirahat di rumah beliau. Lalu Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam
disiapkan oleh Ummu Sulaim sebuah kulit untuk istirahat beliau. Beliau Habibana, sang kekasih kita, banyak keringatnya. Lalu Ummu Sulaim dengan pintarnya dan kecerdasannya mengambil kesempatan tersebut. Beliau mengumpulkan keringat-keringat Habibana sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimasukkan dalam parfum beliau, minyak wangi beliau, dicampur, karena hal ini sering pada kita, zaman kita, parfum itu campuran dari berbagai macam asal muasal. Dari ambar dicampur ini, dicampur ini, dicampur ini menjadi parfum ini. Begitu juga di parfum-parfum yang dijual pada zaman sekarang. Zaman dahulu, Ummu Sulaim begitu cerdas dan hebatnya. Beliau ketika Habibana sallallahu alaihi wasallam, yang mana keringatnya tadi bau harum, ketika tidur banyak, beliau mengambil keringat Habibana sallallahu alaihi wasallam dan dicampur dengan parfum Ummu Sulaim, minyak wangi Ummu Sulaim. Lalu dikatakan, beliau mengatakan, wa huwa min atyabit tib. Beliau minyak wangi tersebut, parfum tersebut adalah termasuk paling harum-harumnya minyak wangi yang ada. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Dalam sebuah literasi yang saya baca, wa kana kaffuhu sallallahu alaihi wasallam alyana minal harir. Beliau, tangan beliau lebih halus daripada sutra, lebih halus. Tapi ketika dibutuhkan kekerasan, bisa berubah menjadi keras, kuat. Tapi ketika menjadi tidak dalam keadaan yang kuat, bisa menjadi sehalus sutra, bahkan lebih daripada sutra. Habibana sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam sebuah hadis diterangkan, telapak tangan Habibana sallallahu alaihi wasallam habis memegang minyak wangi, parfum atau tidak, ketika bersalaman terhadap seseorang, maka seharian seseorang itu yang disalami bisa menghembus bau aroma wangi dari tangan Habibana sallallahu alaihi wasallam yang telah bersalaman dengan beliau, dengannya. Habibana sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan beliau, memegang kepala seorang anak kecil. Lalu anak kecil tersebut yang dipegang Habibana sallallahu alaihi wasallam menjadi beda baunya sebab dipegang oleh Habibana sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti apa yang dialami oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan Habibana sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pipi beliau. Dipegang pipinya. Lalu Jabir bin Samurah, sahabat tersebut mengatakan, maka saya merasakan tangan beliau yang begitu dingin, begitu wangi, sehingga seakan-akan Habibana sallallahu alaihi wasallam habis mengeluarkan tangan tersebut dari kotak minyak wangi yang dimiliki oleh penjual-penjual parfum. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hal ini belum selesai. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'rafu minhu rihut tibi idza aqbal. Habibana sallallahu alaihi wasallam ketika datang sudah kelihatan dari harum wangi beliau. Beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam tidak jalan pada sebuah jalan,
kecuali Habibana sallallahu alaihi wasallam diketahui ada bau harum yang telah ia tinggalkan. Luar biasa Habibana sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Ishaq bin Rahuyah, seorang ulama muslim kuno, beliau mengatakan hal itu beliau tanpa menggunakan parfum apapun. Dalam arti Anda bisa bayangkan, Habibana sallallahu alaihi wasallam, wanginya kalau memakai parfum semakin luar biasa. Dalam sebuah kisah yang saya akhiri untuk pembahasan kali ini, ada sebuah kisah bahwa ada seseorang yang ketika mau menikahkan anaknya, beliau tidak mempunyai parfum atau minyak wangi untuk mengharumkan anaknya supaya baunya pengantin baru menjadi yang wangi semerbak. Habibana sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih kita yang semoga kita bisa meniru dan mendapatkan syafaat beliau. Habibana sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal tersebut, Habibana sallallahu alaihi wasallam meminta untuk mengambil sebuah botol. Lalu Habibana sallallahu alaihi wasallam fasalata lahu fiha min araqih, lalu mengambil atau berbuat gini dari keringat beliau, mengambil keringat beliau, lalu dimasukkan ke qarurah di dalam botol tersebut. Lalu Habibana sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murha faltatayyab bihi, perintahlah anakmu untuk menggunakan minyak wangi ini, keringatku ini. Fakanat idza tatayyabat bihi syamma ahlul Madinah dzalikat tib. Maka ketika seorang perempuan anaknya menggunakan keringat Habibana sallallahu alaihi wasallam, maka penduduk kota Madinah mengetahui aroma wangi keringat Habibana sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat-sahabat memanggil atau menyebut keluarga yang melakukan pernikahan tersebut disebut Baital Mutayyabin, atau keluarga yang diberi wangi, diberi harum oleh Habibana sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dan yang saya cintai, Habibana sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih kita, beliau dalam sebuah kitab yang saya baca, Habibana sallallahu alaihi wasallam, selain sudah wangi, beliau juga mencontohkan, memberi pelajaran kepada umatnya. Beliau selain sudah wangi, beliau juga menggunakan atau memakai parfum-parfum. Dan beliau memerintahkan hal tersebut. Beliau bukan hanya cukuplah kalau sudah wangi saya enggak memakai, tetapi beliau memberikan pelajaran, memberikan contoh kepada kita supaya menggunakan minyak wangi. Hal ini juga dalam ilmu-ilmu modern dikatakan bau wangi itu bisa membuat seseorang menjadi lebih cerdas. Ingatan seseorang ketika memakai parfum juga semakin menguat menurut penelitian modern. Sehingga Habibana sallallahu alaihi wasallam
Beliau pernah dalam cerita mengambil minyak wangi, beliau memberi parfum, bukan memakai baju tok, tapi cara beliau menggunakan parfum di kepala beliau, di jenggot beliau, kepala beliau juga sering dikasih banyak. Jadi yudammikh ra'sahu bil miski, dalam arti pernah juga beliau membelepoti, tapi bukan dengan kotoran, tetapi dengan misik, dengan kasturi. Beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam apabila diberi hadiah tip minyak wangi, beliau tidak pernah menolak. Bahkan beliau juga menganjurkan untuk seseorang tidak pernah menolak pemberian sebuah minyak wangi. Habibana sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tidak hanya memakai model minyak wangi yang satu. Beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam, karena bau wangi-wangi itu banyak sekali. Ada yang modelnya minyak wangi, ada yang pakai bukhur atau uap, ada yang model bunga, dan barangkali ada yang lainnya. Begitu juga Habibana sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menggunakan ar-raihan. Raihan itu adalah bunga-bunga yang wangi. Penggunaan bunga wangi tentu bukan dengan seperti biasa, tetapi untuk dicium. Beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam paling suka bunga wangi yang disebut dengan faghiyah. Faghiyah adalah bunga dari buah pacar, dari bunga dari pacar. Para saudara-saudaraku yang saya cintai, Habibana sallallahu alaihi wasallam, beliau selain suka dengan bau yang wangi, beliau tidak suka dengan bau yang tidak enak. Wa yakrahu ar-ra'iha ar-radi'ah. Beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakan thum atau bawang putih dengan secara mentah, atau bawang merah secara mentah. Beliau juga melarang orang memakan tersebut dan menghadiri perkumpulan orang Islam atau berada di masjid. Itulah Habibana sallallahu alaihi wasallam, selain baunya harum juga menggunakan parfum sehingga menjadi wangi-wangi, dan beliau mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Saya senang dari dunia kalian, diantaranya adalah bau minyak wangi atau bau wangi-wangian yang harum. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, demikianlah pelajaran kali ini, yang mana akan disambung dengan setelahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.